Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab, asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ruyah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 nopo derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab, padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumuli ru'yati wa aftilu ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rois Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turekan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Nah, itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah? Gak, wong alim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Ngon Alokman Hakim muni ora bodoh, tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar. Karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatul Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumnya ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, nah, engkau nak gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu, baru ru'yah dulu.
Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Wis jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang gitu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persen ya tetap ada. Bawa pas ngantuk, bawa ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal burucing ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin tuh 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nah wong alim mesti maca guyu. Ah saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Nah mungkin pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah ada. Maaf ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi nggak jelas, humma itu nggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kalau anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NO Senin. Buareng jari NO nama mang ikmal tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal lo ngaku ngitungnya. Paham ya dulu? Lah iya tuh. Mulane tahu mikir tuh, kalau sing ulama sing mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, yang sering awal kan Naksabandia Sumatera gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dia ngitungnya siji Saban itu Ahad. Gue ngitungnya Senin. Terus bareng Mamang, wes nas Mamang ikmal lah ikmal. Genepi 30. Jadi sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakduru lah, bukan fa'akmilu tapi fakduru lah. Kira-kira dewa artinya kira-kira dewa nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Ukuran tanggal siji pokoknya bulan wis melengkung kayak pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalahnya Qur'ane yo ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kaya gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh.